keseluruhan gitu ya. Tapi ini menurut ilmu kejiwaan, ilmu psikologi secara umum. Positive thinking or an optimistic attitude is the practice of focusing on the good in any given situation. Ini yang disebut dengan positive thinking, yaitu apa? Yaitu sikap yang optimistik, sikap optimis dengan mempraktikkan, mengarahkan pada apa yang baik dalam setiap situasi yang ada. Situasinya boleh saja buruk, situasinya boleh saja baik, tetapi orang yang berpikir positif terlepas dari situasinya buruk atau baik, mencoba melihat apa yang positif dari situasi tersebut. Ini yang dimaksud dengan positif. Jadi negative thinking yang kebalikannya. Negative thinking berarti melihat apa yang negatif baik dalam situasi yang buruk maupun situasi yang baik. Situasinya baik pun dia akan lihat yang buruknya apa, yang negatifnya. Itu disebut negative thinking. Jadi sekalipun situasinya baik, dia akan cari yang negatifnya. Sementara positive thinking, sekalipun situasinya buruk, dia akan lihat yang positif di dalam itu. Jadi selalu melihat, memfokuskan diri pada yang positif begitu. Ibu bapak sebagian besar mungkin sudah tahu, kalau bukan semua ya, sekitar kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu, mobil yang baru saya beli sekitar 5 bulan, saya lagi parkir di menunggu anak saya dijemput istri saya nunggu di dalam mobil tiduran karena saya ngantuk capek itu beberapa hari itu. Saya lagi tiduran begitu, tiba-tiba badan saya tergoyang begitu dari belakang terus menghantam mobil saya. Mobil saya udah direm tangan, terdorong sampai 2-3 meter, ada tiang listrik, bagian kanannya menghantam tiang listrik. Jadi belakangnya blesek gitu, depannya kemudian bagian sininya penyok dan kaki pun penyok. Tapi karena mobil Cina ini kuat gitu, jadi kerusakannya tidak seperti Terios tahun lalu gitu. Dan yang luar biasanya belum sampai 7 bulan dari kejadian Terios saya ditabrak, masuk bengkel, terus saya jual, saya beli kemudian mobil ini. Yang nanti cuma sekitar 7 bulan kejadian lagi. Kesannya di punggung saya ada tulisan tabraklah daku. Dan kesannya ada tulisan ditabraklah daku. Bayangin belum sampai 7 bulan, setengah tahun gitu. Setengah tahun saya ditabrak seperti itu kan luar biasa ya. Ini kayak diincar gitu, kayak saya diincar. Nah kemudian saya keluar gitu, saya terkejut karena dalam posisi sudah belum tidur sih, tapi udah mulai kelihatan gitu. Tiba-tiba kelempar begitu badan saya, silakan. Tiba-tiba badan saya kelempar, dan kemudian apa yang terjadi? Saya keluar begitu. Nah yang luar biasanya batak saya nggak keluar loh saat itu. Batak saya nggak ada keluar sama sekali. Saya cuma lihat mobil saya begini. Saya belakangnya penyok, silakan pas di depan tiang listrik. Kok bisa ditabrak tiang listrik? Itu truk diparkir, posisinya memang agak tanjakan gitu, dia truk semen. Nah ketika semennya semua sudah uploading gitu ya, udah dibongkar begitu, rupanya truk itu kalau barangnya penuh dia kayak ngerem gitu, mencengkram gitu, rem itu makin mencengkram. Tapi begitu dia kosong itu remnya pun kayak blong gitu. Jadi batu yang ditaruh di depan itu dia lompat begini terus kanan urutan, jadi cepet gitu, akseleratif gitu kan, terus tabrak di belakang gitu. Nah kemudian saya cuma lihat, saya tanya mana supirnya, saya pak, tapi saya dari dalam mobil pak. Lo kok bisa kamu dari dalam mobil jalan, truknya jalan? Ya nggak tahu juga pak. Terus tukang parkir nyalahin dia. Kamu badannya di depan itu ada batu, di belakangnya harus batu kan saya udah bilang dari tadi. Saya diam saja, saya membiarkan begitu. Dan yang luar biasanya saya nggak naik darah gitu, nggak naik darah. Orang Batak loh, nggak naik darah. Nah itu kejadian setengah 3. Terus sebentar ya pak, saya telepon koordinator saya, maksudnya gimana ya kalau kayak gini yang urus koordinator. Ya udah saya tunggu, datang ke koordinator setengah 5, 2 jam saya nungguin. Saya suruh mereka masuk, mobilnya masih bisa saya nyalain lah, saya nyalain mobil saya. Ya istri saya sama anak saya nunggu, saya kemudian lihat-lihat di situ gitu. Kalau setengah 5 datang koordinatornya, terus ngobrol-ngobrol, ya pak kami akan perbaiki, kami tanggung jawab segala macam. Nah udah kemudian ya udah saya nggak bikin surat, saya cuma foto beberapa gitu ya, mobil saya, truknya, SIM STNK dan kirnya juga saya foto gitu, dan saya pulang.
Dia janji datang ngambil mobil saya besok pagi, tapi kami nggak bikin surat apapun. Terus besoknya siang dia datang, tapi sebelumnya saya telepon Muling, mobil saya Muling. Kemudian showroomnya bilang, Pak jangan ke bengkel yang begitu, nanti kalau ada kerusakan di dalam yang dia nggak perbaiki, kami nggak tanggung lagi, garansi Bapak hilang. Jadi gimana pakai saja bengkel resmi karena asuransi. Begitu dia datang, kemudian ngobrol-ngobrol, saya tanya Mas, kita nggak ada surat, nggak ada apa-apa, kok Mas mau datang? Terus dia bilang begini, iya kemarin saya lihat Bapak kok tenang sekali, Bapak kok diam saja. Biasanya kalau kayak gini Pak, orang bisa maki-maki, bisa bentak-bentak, hanya bisa mukul Pak gitu. Terus kami lihat Bapak tuh diam aja, jadi saya jadi suka, jadi saya merasa harus bertanggung jawab gitu. Oh oke, puji Tuhan. Baru 2-3 hari kemudian karena saya cantumkan nomor di WA saya, dia rekam, status WA saya dibaca-baca sama dia, kemudian bilang, Bapak pendeta ya? Iya saya pendeta. Oh saya nggak tahu kalau Bapak pendeta gitu. Tapi pada itu jadi berkat kan? Paling tidak itu jadi berkat. Dengan saya sama sekali tidak marah. Terus saya cerita sama istri saya, ini kenapa ya kita 6 bulan kok kayaknya sial banget gitu ya? Kayak diincar gitu, kayak diincar. Itu tadi tabraklah daku, kamu tangkap gitu. Terus istri saya cuma bilang ini, ya kamu dilatih, Papa dilatih makin sabar ya. Bilang kurang cukup sabar kali saya, ya orang dilatih terus gitu. Nah Bapak dari kejadian itu, saya dijapri sama pihak bengkel gitu kan. Ternyata cupnya itu tadi saya cerita sama Bu Lydia, cup yang pegang itu karena ini mobil belum banyak dijual kan, mobil baru ya, merek baru, brand baru, terus tipenya juga baru. Jadi spare partnya masih sedikit sekali. Saya harus nunggu 90 hari kerja. 90 hari kerja itu kan Senin sampai Jumat, berarti 5 hari, 90 bagi 5 itu saya bisa nunggu berapa minggu coba, 18 minggu, berapa bulan, 4,5 bulan, gila juga kan. 4,5 bulan saya bakalan jadi ngenteng sana ngenteng sini gitu. Tapi nggak ada masalah, saya nggak merasa saya dihinakan segala macam. Tapi dari situ saya belajar, oh positive thinking itu penting. Saya lihat apa yang positif dari situ. Istri saya bilang, kamu dilatih makin sabar, puji Tuhan kamu itu yang kemudian saya bisa dapatkan gitu. Nah karena itu banyak kasih saya berikutnya positive thinking sebetulnya juga punya benefit. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah oke. Nah ini ternyata Bapak yang dikasih positive thinking itu banyak benefitnya loh. Banyak benefitnya. Jadi banyak penelitian ilmiah seperti John Hopkins University Medicine, ini maksudnya fakultas kedokteran dari Universitas John Hopkins. Ini universitas yang salah satu masuk 10 terbaik di dunia. Nah waktu COVID baru melanda dunia, maka Presiden Amerika Serikat beserta dengan Departemen Kesehatannya, salah satu yang pertama dilibatkan mencari vaksinnya adalah John Hopkins University ini. Jadi ini bukan universitas kaleng-kaleng gitu, bukan ya. Ini universitas yang betul-betul salah satu numero uno kalau bahasa Italianya gitu. Terus kemudian penelitian yang dilakukan salah satunya oleh John Hopkins University Medicine ini mengamati peranan optimisme, peranan berpikir positif dalam kesehatan mental. Ya, mana yang lebih dulu pola pikir atau manfaatnya tidak jelas, tapi kita akan perhatikan peranannya. Slide berikutnya, keuntungannya dulu secara fisik. Slide berikutnya, oke, puji Tuhan. Yang ini, Bapak coba perhatikan. Rupanya kalau kita berpikir positif, keuntungan jasmani ada. Yang pertama, orang yang berpikir positif selalu ya yang menjadi lifestyle, bukan sekarang positif besok negatif gitu, bukan yang kadang-kadang positif kadang-kadang negatif, bukan, tapi yang memang jadi lifestyle kehidupannya. Orang yang berpikir positif tentang hidupnya akan lebih panjang. Siapa yang mau hidupnya pendek berpikiran negatif, yang mau hidupnya pendek berpikiran negatif. Ini hasil riset tuh, bukan omongan saya, ini belum firman Tuhan loh. Tapi kan ilmu pengetahuan dari siapa? Dari Tuhan kan? Karena Allah sumber segala sesuatu, termasuk sumber pengetahuan. Yang kita tukang kayu, ilmunya dari Tuhan. Kenapa? Karena tukang kayu disebut roh tukang kayu, yang berarti kemampuan perkayuannya dari Tuhan. Tukang batu juga begitu, roh tukang batu berarti kemampuan kebatuan perbatuannya dari
Tuhan. Alkitab jelas sekali baik PL maupun PB mengatakan membungkus bahwa pengetahuan itu dari Allah. Nah kalau menurut sekuler bukan dari firman Tuhan, ini dari Allah. Jadi kebenaran yang harus dipegang. Jadi kalau kita mau hidup kita pendek, berpikir negatif, begitu. Ya, kalau kita mau hidup kita pendek, berpikirlah negatif. Tetapi kalau kita mau hidup kita panjang, maka kebalikannya, berpikirlah positif. Ini hasil penelitian yang telah dilakukan berulang-ulang gitu. Yang berikutnya, ternyata orang yang berpikir positif punya peluang yang lebih kecil, lebih rendah untuk mengalami serangan jantung. Wah, luar biasa kan? Ibu bapak yang ingin jantungnya sehat selain olahraga, makan makanan yang sehat, ternyata harus berpikir positif. Tapi kalau bapak berpikir negatif, maka bapak akan punya peluang yang lebih besar, lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung. Perhatikan ya, kalau ibu bapak cemas, khawatir, takut, detak jantung kan makin cepat kan? Betul kan? Detak jantung pasti makin cepat begitu. Ya, Ibu Lydia sudah kami kenal dari awal Logos berdiri. Bayangkan saja sukacitanya. Siapa yang tahu kalau beliau sudah 75 kan? Padahal kayak 60-an kan? Ya kan? Naik. Kalau kita berpikir positif, jantung kita akan sehat. Jantung kita akan sehat. Jadi kalau mau jantung kita sehat, berpikirlah positif. Tapi siapa yang pengen serangan jantung? Ada yang pengen? Boleh ada tangannya. Siapa yang pengen mengalami? Kalau pengen mengalami serangan jantung, berpikirlah selalu negatif. Itu ya. Saya sih berharap di sini nggak ada yang pengen kena serangan jantung. Nggak enak loh. Nggak enak sama sekali. Saya pernah mengalami, bukan saya, abang saya, tapi bukan jantungnya sebabnya. Pertama otaknya, batang otaknya bukan batang. Di bagian otak itu segini mati. Segini jempol ini menyebabkan seluruh badan bagian kirinya lumpuh dari otak ke jantung, pengaruhnya seperti itu. Nah, bapak yang terkasih, ini yang kedua, yang ketiga, kesehatan fisik jadi lebih baik. Orang yang berpikir positif, kesehatan fisiknya secara keseluruhan akan jadi lebih baik. Yang keempat, ternyata orang yang berpikiran positif berpengaruh pada imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Orang yang berpikiran positif, resistensi tubuhnya lebih besar terhadap apa? Penyakit seperti demam. Terhadap penyakit-penyakit seperti demam. Saya demam, flu segala macam itu akan terjadi kepada saya biasanya kalau sudah kecapean yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Kalau udah capek banget baru kemudian terjadi. Saya merasakan sendiri, semakin saya terus berpikir positif, semakin tubuh saya terasa resistensinya kuat begitu, imunitas. Yang berikutnya, ini berkaitan dengan jantung, ternyata tekanan darah yang lebih rendah. Jadi kalau kita berpikir positif, maka tekanan darah kita akan lebih rendah. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau tekanan darah kita up and down begitu ya, maka ya berpikirnya negatif. Tapi kalau kita mau tekanan darah kita lebih rendah, lebih stabil, lebih sehat, berpikirlah positif. Yang berikutnya, stress management. Orang yang berpikir positif maka akan mengalami atau memiliki kemampuan stress management lebih baik. Stress management lebih baik. Yang terakhir, toleransi rasa sakit yang lebih baik. Jadi kalau kita berpikir positif, ternyata kemampuan menahan rasa sakit pun akan lebih baik. Saya pernah menangani ada satu orang yang meminta saya, kenalan saya untuk melayani temannya, anak dari temannya. Maka waktu saya tanya, katanya terganggu roh jahat. Nah, waktu saya tanya terganggu roh jahat, oke, kami datangi, saya dengan istri datangi dan saya layani anaknya kuliah usia 20 tahun begitu. Terus dia bilang bahwa tubuhnya semua dari kaki sampai kepala itu rasanya sakit nih. Dari kaki sampai kepala rasanya sakit. Tapi kemudian waktu ke dokter nggak menemukan rasa sakitnya apa. Sama sekali nggak menemukan.
Dan kemudian di akhirnya dikasihlah beragam obat, itu cukup banyak, itu satu plastik besar, painkillers rata-rata. Tapi sebetulnya dia nggak ada penyakit apapun yang bisa dideteksi oleh dokter. Kemudian setelah saya layani, saya masuk ke kamarnya, ngobrol berdua, curhat gitu ya, cerita semua, dan ketahuan banyak bukan diganggu roh jahat, dan ternyata rasa sakit yang ada dalam tubuhnya itu bagian dari trauma masa kecil. Saya pernah cerita waktu kita masih di GKB, waktu dia usia 5 tahun, dia dari lantai 2 itu mau dilempar oleh bapaknya gitu ke bawah, mau dibunuh gitu. Jadi trauma itu terus menguasai dia dan tidak ada healing sama sekali, malah makin buruk, itu membuat rasa sakit gitu. Jadi dia dicekam dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, setelah kami layani, besoknya saya japri maminya, dan kemudian maminya berkata, lumayan drastis hilangnya rasa sakit itu, rasa sakit yang sebetulnya tidak ada sebabnya. Nah, ibu bapak yang terkasih, kalau kita berpikir negatif, maka kita akan justru tidak memiliki kemampuan yang besar menahan rasa sakit. Dikit saja orang terasa sakit sekali. Nah, slide berikutnya, kalau tadi fisik, sekarang mental. Ternyata selain fisik, kemudian juga ada keuntungan mental. Nah, ini keuntungannya kalau kita berpikir positif, kreativitas jadi lebih besar. Mengapa? Karena ketika tadi kan positive thinking itu adalah apa? Focus on the bukan any given situation, focus on the positive. Ya. Selalu berfokus pada hal yang positif, pada hal yang baik dari setiap situasi apapun. Sehingga kalau misalnya dia punya masalah, dia nggak masalah, enggak, tapi apa yang bisa mendapat dari masalah ini, apa yang bisa diselesaikan dari masalah ini, apa yang bisa mendapat nilai, apa yang bisa mendapat pelajaran, bisa mendapat kemudian solusinya, apa yang bisa dikerjakan. Itu kalau kita berpikir positif, jadi kreativitas terbuka begitu. Kreativitas terbuka. Maka berarti orang yang berpikir positif akan mendapatkan keuntungan mental. Mengapa? Karena ketika dia mendapatkan situasi yang buruk seburuk apapun, dia berpikir apa yang baik dari situ, dan kalau ada masalah, apa solusi dari situ. Bukan kemudian jadi terjerembab dengan masalah-masalah itu. Itu kalau negatif thinking. Jadi kalau dia negatif thinking, maka akan mematikan shutdown creativity itu. Begitu. Kalau dia berpikir negatif, maka kreativitas akan shutdown. Mengapa? Karena dia akan fokus pada yang buruk-buruk dari masalah itu. Aduh, kenapa sih begini? Aduh, kenapa sih saya bangun telat? Termasuk kayak saya ditabrak. Kenapa ya saya parkir di sini? Kenapa saya nggak parkir di sebelah? Gitu. Kenapa sih begini? Kenapa sih tadi saya pakai mesti jemput istri saya dan jemput anak saya? Coba kalau saya di rumah saja, lea-lea di rumah gitu, bermalas-malasan, kan nggak mungkin saya ditabrak. Paling baca istri saya ditabrak. Kan jadi gitu. Itu kalau negatif thinking. Kalau kita negatif thinking, yang ada kita hanya menyesali menghadapi masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kreativitas jadi shutdown gitu kan, utuh. Dan kalau kita terus-menerus berpikir negatif, itu lama-lama betul-betul membentuk cara berpikir kita nggak bisa menemukan solusi untuk apapun sama sekali. Begitu. Yang berikutnya, kemampuan menyelesaikan masalah lebih besar. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Kalau kita berpikir positif, maka kita akan melihat masalah untuk menemukan solusi. Kalau kita berpikir positif, kita akan melihat masalah untuk menemukan solusi. Kalau itu nih solusinya apa? Solusinya apa? Nah, kalau kayak begitu, maka dia jadi peace bringer dan peace maker. Karena apa? Karena ketika ada konflik, yang mau dicarikan selalu bukan salah siapa, bukan, tapi apa penyelesaiannya. Sebab kalau dua orang berkonflik, sebetulnya tidak ada satupun yang bersih, benar, tidak ada. Pasti dua-duanya punya kesalahan, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Tidak ada yang benar-benar murni tanpa salah, kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan, Dia yang tanpa salah sama sekali, tanpa cacat, tanpa noda. Tapi ketika kita konflik, dua-duanya salah. Karenanya berpikir positif bukan kemudian cari siapa yang salah di sini. Kalau kita berkonflik, kalau kita berpikir positif, kita berkata apa solusinya kalau gitu. Maka dia akan jadi peace bringer dan peace
maker, bukan trouble maker. Nah, ini harus jadi karakteristik kita, terutama sejak kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang berikutnya, ketiga, pemikiran yang lebih jelas. Kenapa pemikiran yang lebih jelas? Karena dia menyingkirkan hal-hal yang ini tadi, sehingga dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Dan kalau begitu, dia akan punya pemikiran yang sistematis, tak. Jadi kalau begitu, apa yang mesti kita kerjakan? Oh, ini. Oh, nggak tepat. Kalau itu ini. Jadi lebih clear. Kenapa? Karena yang tercampur aduk itu bisa dia bilang gila, gitu. Bisa dia bilang gila. Nah, yang keempat, mood yang lebih baik. Kalau kita melatih berpikir positif, mood kita pasti baik. Kita nggak akan mengalami swing mood, begitu. Kita akan nggak mengalami swing mood seperti itu, nggak akan, begitu. Saya melayani itu bertobat tahun 1991, berarti sudah sekitar 33 tahun. Dan cuma sekali saya mundur dari pelayanan. Cuma sekali. Waktu itu saya mencari kanan ke sana ke sini. Saya nggak dapat pelayanan. Tuhan saya tutup. Tuhan saya tutup semua peluang untuk pelayanan. Maka saya sudah sekolah teologi tahun 94. 95 ini kejadiannya, 29 tahun yang lalu. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, udahlah saya selesaikan S1 teologi saya, tapi saya mau kerja saja. Tuhan gak sediakan peluang pelayanan kok. Nah, ada begitu lagi ibadah, saya berkata seperti itu, tiba-tiba mengubah khotbahnya, berkata saya tergerak oleh Tuhan untuk mengubah khotbah saya karena ada yang membutuhkan. Dan waktu itu ditegur, kalau kamu mundur dari Tuhan, mungkin Tuhan gak akan pakai kamu. Dan kemudian saya menangis sejadi-jadinya di situ sambil menyembah Tuhan, ampuni saya kalau saya mundur darimu, ampuni saya sampai kapanpun mulai detik ini aku gak akan mundur dari Tuhan. Dan itu komitmen saya dari tahun 1995 sampai sekarang, dan saya akan pegang terus sampai Tuhan panggil saya pulang. Itu yang saya pegang. Maka dimanapun saya berada, saya akan selalu melayani Tuhan. Waktu saya ke Eropa, saya ke Jerman 6 tahun, saya melayani Tuhan. Dan yang saya kerjakan dalam melayani bukan cari fulus. Kalau melayani cari fulus, mendingan gak usah pelayanan. Mengapa? Mendingan kerja di rumah. Gampang sekali. Saya khotbah di satu bank mandiri yang mengundang seorang staf perempuan. Aku ketemu di bank mandiri tahun lalu. Kemudian saya tanya, kamu lulusan apa? Saya STH, Pak. Oh, kok bisa sarjana teologi kerja di Bank Mandiri? Ya Pak, tahun lalu dibuka lowongan sarjana S1 apapun. Ya udah, setelah ujian wawancara diterima. Ya udah, saya kerja, dan akibatnya dari situ selain kerja urusan keuangan di bank, saya juga megang pembinaan rohani Kristen di bank ini. Wah, bagus saya bilang begitu. Jadi kalau kita pelayanan carinya fulus, mendingan jangan pelayanan, mendingan kita kerja di luar. SDM bisa kok gitu. Ya, nah ini yang mesti kita perhatikan betul-betul. Karenanya kita tidak boleh punya swing mood lagi, karena kita mesti berpikir positif, dan kalau kita berpikir positif, swing mood itu tidak akan lagi kita miliki. Mengapa? Karena kita akan teguh. Karena kita selalu melihat yang positif di balik apapun yang terjadi. Sehingga mood kita harus stabil. Ya seperti tadi saya cerita, waktu mobil saya ditabrak begitu, saya sudah tidak semarah saya yang dulu gitu. Dan waktu kemudian si bapak itu yang mewakili supir itu bilang begitu, dalam hati begini, terima kasih Tuhan, paling tidak ada orang yang bukan Kristen kemudian justru menyaksikan itu, ngomong langsung ke saya bersyukur sekali ada orang yang bukan Kristen berkata, Bapak saya tenang sekali, Bapak gak marah-marah, Bapak mencaci maki, apalagi mukul macam hati, nggak ada sama sekali. Dia setelah didatang itu ada 1 jam lah, dia telepon sama telepon sini, saya jadi dulu dia ngomong gitu kan. Dan waktu dia kasih tahu bosnya malah maki-maki mereka, kan kasihan ya. Nah kemudian saya bilang, ini Mas, mobil saya ini kan ada asuransi, daripada Mas kerugian mesti bayar lagi, sudah biar saya saja, asuransi saya cover semua. Saya katakan begitu nggak usah, dan saya jelasin juga dari aspek asuransi dan dari seluruh pulihnya itu. Saya katakan sudah nggak usah. Terus ketika teman saya cerita, dia bilang, ganti dong Pak, saya juga minta ganti, minta mobil ganti sampai 90 hari. Ya bangun dia, apa bisa minta segitu? 90 hari kerja itu
4,5 bulan, mobil 1 hari 300.000, kalau saya minta 9 hari kerja 4,5 bulan berapa? 11 juta gitu. Bisa banget dia gara-gara saya nggak boleh begitu juga. Maka saya positifnya apa? Saya punya asuransi loh. Ya udah, ini saja gitu. Main beres gitu. Nah ini mood yang lebih baik tadi. Makanya Bapak sekalian, yang kedua yang terutama laki perempuan, pelayan dan bukan pelayan, anggota jemaat atau pengerja, mood kita harus kita latih untuk jadi baik. Amin. Harus ambil dengan cara berpikir positif. Sehingga misalnya saja, ini Bapak ada menyudahi. Ibu pernah menyudahi orang? Belum pernah sih, belum pernah. Tahun 96. Mama saya di Salemba, pada Cempaka Putih Percetakan Negara. Saya jalan ke kampus STP Jakarta, jadi saya naik bus, demo, waktu itu masih ada demo. Saya kalau dulu, naik demo, dari Percetakan sampai Salemba. Salemba saya jalan kaki sampai Proklamasi. Waktu itu kuliah jam 7.30, saya jalan jam 7 gitu. Itu tiba-tiba ada orang naik Vespa. Pas saya lagi, tuh kena muka saya, betul loh. Oh itu marahnya luar biasa, tapi dia udah jauh ke sana. Saya mau marah sama siapa coba? Saya mau marah sama siapa? Udah begitu kan? Ini Batak gitu loh, Batak gitu loh. Batak kalau itu berarti udah digebukin Tuhan habis-habisan tuh. Aslinya Batak udah kalem gitu. Jadi kalau Batak bisa menahan diri, bisa kalem, itu udah dibentuk Tuhan gitu. Bayangin diludahi begitu. Mungkin dia nggak sengaja, tapi jam 7 lewat, jam 7 pagi orang naik motor itu kira-kira rumahnya kayak apa? Tapi itu bukan sekali, 2 kali saya mengalami itu. Satu ketika kalau yang lain ini saya masih kuliah juga, saya lupa di kapan persisnya. Saya tidur masih lajang, tentunya saya tidur di kamar mama saya karena mama saya sudah bercanda waktu itu, papa meninggal tahun 99. Jadi saya tidur sama mama saya di kasur spring bednya yang empuk, saya di lantai gitu. Kenapa begitu? Karena cuma kamar dia yang ada AC, kamar saya panasnya minta ampun. Jadi saya tidur di lantai, gelar kasur lipat di situ kan. Jam 3 pagi, mama saya gitu. Gitu. Pas saya di bawah ini. Oh, masuk ke mulut saya, asli loh masuk ke mulut saya. Masuk begitu. Saya bilang begitu kan. Si bangun mama saya, ngapain sih bisa kayak begitu? Mama saya, kok sih ribut-ribut kata mama saya begitu. Itu baunya 3 minggu gak hilang. Baunya di mulut dan di kepala saya itu baunya 3 minggu bisa nggak hilang, bisa dibayangin 3 minggu gitu. Bayangin loh, saya sampai dibentuk seperti itu. Udah segini jangan dibayangin. Jadi dari situ saya dibentuk sehingga lama-lama dia terlatih. Mood saya betul-betul terlatih. Saya paling rasa capek, tapi nggak pernah lagi mengalami mood swing. Saya kemarin pulang pelayanan dari Kebayoran Baru, selesai dari sana bikin Bible study, mulainya jam 7, selesainya jam 10 lewat. Itu nggak ada nyanyi. Saya monceng 3 jam. Selesai jam 10 lewat, saya nyampe rumah sekitar jam 11. Saya masih siapin khotbah, besok pagi jam 6.30 saya khotbah. Saya tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 kurang 10. Istri saya sudah bangunin, saya dibawa ke bangun begitu. 3 jam doang saya tidur. Tapi waktu bangun dari pagi, males banget sih, bete banget sih. Mesti bangun jam 5 pagi. Aduh gimana sih, udah gak begitu lagi. Sama sekali udah gak begitu. Mengapa saya harus bangun, saya mesti melayani Tuhanku. Saya harus semangat melayani Tuhanku. Itu yang saya harus semangat melayani Tuhanku. Anak saya hari ini ujian masuk perguruan tinggi, akan supaya dia diterima di perguruan tinggi negeri. Persis 30 tahun yang lalu saya ujian. Saya masuk STP Jakarta, saya pilih juga UMPTN. Di sini saya dapat UI hubungan internasional. Di sini saya juara 1 masuk STP Jakarta. Tapi saya bilang sama papa saya karena kami buat agreement. Papa saya bilang, kamu daftar pemerintah, daftar yang terbaik UI, STP pun yang terbaik STP Jakarta. Kalau Tuhan mau kalau kamu dapat di sini berarti Tuhan mau kamu ke sini. Kalau Tuhan dapat kamu UI berarti Tuhan mau ke situ. Kalau kamu dapat dua-dua berarti Tuhan mau kamu pilih
Terus saya tanya sama ayah saya, kalau saya nggak dapat dua-duanya bagaimana? Bapak saya dengan gampangnya bilang, ya berarti kamu goblok. Bapak saya bilang begini, berarti kamu goblok. Gitu. Saya masih ingat tuh nadanya itu goblok gitu sama bapak saya. Gitu. Orang bapak kalau ngomong dia tanpa dari ngaling gitu. Berarti kamu goblok. Tapi waktu bapak saya bilang begitu, iman muncul. Oh, kalau bapak saya bilang begitu, Tuhan bisa lebih dari itu. Saya ikutin. Bapak saya dapat ST Jakarta, saya dapat UI buat nasional. Terus saya berkata sama bapak saya, Pak, sesuai agreement kita ya. Saya nggak mengambil UI, saya mengambil ST Jakarta. Poinnya maksud saya adalah gini, kalau saya cuma mau cari uang dalam hidup ini, ngapain saya jadi sekolah pendeta, saya lagi saja gitu. Kakak kelasnya 1 tahun bersenjata saya dapat kali ini, dia sempat jadi konsul jenderal di Prancis. Kemudian ada satu senior beberapa pendeta saya sekarang sudah duta besar di Austria. Kalau itu yang saya mau cari, tapi begitu saya melayani Tuhan, betul-betul melayani Tuhan, dan mood saya betul-betul saya jaga stabil. Kenapa? Karena itu tadi, selain saya berusaha melihat yang positif dari apa yang saya alami, tapi melatih diri dengan semua yang terjadi. Dan pembentukannya nggak gampang, nggak gampang. Yang berikutnya yang berkaitan dengan hal-hal yang di atas, kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi situasi. Kalau ibu bapak berpikir positif, ibu bapak punya ability ini. Situasi yang ada, ibu bapak bisa tangani dengan lebih baik, bisa dengan lebih baik. Satu hari kadang-kala saya bisa mengerjakan pekerjaan dengan beragam pekerjaan, bukan cuma satu pekerjaan begitu. Saya dijadikan kepala pusat kajian biblika di kampus. Saya unit yang baru, saya harus mesti merencanakan desain sedemikian rupa, bikin jurnal biblika, bikin lomba penulisan biblika nasional, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Waktu bikin jurnal, saya kontak teman-teman saya di luar negeri, ada 8 orang, 2 dari Amerika, 1 dari Jerman, 1 dari Selandia Baru, 1 dari Malaysia, dari Myanmar, dari Sri Lanka, untuk bantu saya jadi advisory editorial board, jadi anggota dewan penyunting terhormat. Dan mereka bersedia 8 orang. Saya ulangi beberapa lagi yang lain, banyak sekali. Saya kerjakan satu, mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan kalau kita punya positive thinking, sekalipun kita punya burden yang besar, kita bisa tahu, oh ini mesti begini, oh ini mesti begini, oh mesti begini. Kenapa? Karena dengan positive thinking yang negatif itu bisa kita singkirkan. Bisa kita singkirkan, oh this is the real problem. Kemudian kita bisa mencari, oh solusinya apa, oh ini solusinya. Tapi tentunya dengan melibatkan Tuhan. Nah yang terakhir, depresi yang lebih rendah. Depresi yang lebih rendah. Kalau kita positive thinking, maka kita akan memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Nah, karena langkah apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, slide berikutnya, langkah yang mesti kita lakukan pertama adalah buang yang negatif. Yang pertama nih, penyaringan yang buruk. Apakah kita mengabaikan hal-hal baik dalam satu situasi? Mari kita cek diri kita sendiri dan terjebak pada hal-hal yang negatif. Misalnya nih, ibu bapak menikmati makan malam yang menyenangkan bersama keluarga, entah teman-teman gitu ya. Tapi begitu mau bayar, ternyata bapak lihat, loh kok bilnya nggak persis seperti yang saya makan. Saya makan 5 item dan itemnya ini, kok dikasihnya 7 item dan beda sekali begitu. Lalu reaksi kita bagaimana? Marah kan? Saya sering loh ke restoran menemukan yang hanya karena hal yang kecil, konsumen bisa panggil pelayan, bisa marah-marah sama pelayan begitu. Nah, lalu kita bagaimana? Apakah kita kemudian memilih menjadi kesal, frustrasi, atau mengabaikan itu dan tetap melanjutkan malam yang indah, menikmatinya bersama entah keluarga atau orang-orang yang kita kasihi? Kita harus pilih yang itu sebetulnya daripada kita disusahkan dengan hal-hal yang ini. Saya menangani waktu COVID itu 12 lebih orang yang katanya diganggu roh jahat, tapi dari 12 cuma 1 yang betul-betul diganggu roh jahat. 11 itu psikologis, persoalan psikologis. Mengapa? Karena cenderung melihat negatif pada situasi-situasi. Lama-lama makin negatif. Bunyi, nih, oh ada hantu, karena dengar bunyi begini. Ada satu ibu-ibu yang setiap kali pulang ke rumah katanya barang-barangnya dipindah-pindahin sama setan. Saya bilang setan usul banget ya barang dipindahin begitu. Padahal sebenarnya kemudian setelah saya gali itu psikologis. Nah yang kedua, menyalahkan diri sendiri. Apakah kita cenderung menyalahkan sesuatu yang buruk dan yang mengecewakan terjadi pada diri kita? Misalnya kalau saya mengundang Pak Yonatan, yuk makan yuk. Terus kemudian dia menolak.
Nah waktu dia menolak, kira-kira reaksi saya gimana? Wah, dia nggak menyukai saya. Dia nggak suka sama saya. Dia nggak saya jelek. Yang tidak benar, kita akan cenderung jadi negatif kalau seperti itu. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jadi ketika hal itu terjadi, berusaha cari hal positif dari itu. Mungkin dia lagi sibuk. Mungkin dia ada pekerjaan. Mungkin ada hal yang tidak bisa dia lepaskan, dia tinggalkan, dan seterusnya. Tapi jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, memprediksi bencana. Ini kita sering loh begitu. Saya suka memperhatikan saudara-saudara saya juga begitu. Misalnya nih, hari Minggu pagi-pagi mau ke gereja, ketika lampu sudah hijau kita jalan, terus tiba-tiba ada motor gitu hampir nyenggol, terus kita kesel, brengsek loh misalnya begitu. Maka kemudian kita akan berpikir begini, gue mau ke gereja, tiap kali gue mau ke gereja ada aja yang buruk, ada aja yang negatif. Saya suka memperhatikan beberapa orang seperti itu. Jadi berarti ketika sesuatu yang menurutnya buruk terjadi, akan membuat harinya semua itu jadi buruk gitu. Sepanjang hari jadi buruk. Wah, ini bakalan sepanjang hari jelek nih, ini bakalan sepanjang hari buruk nih, dan seterusnya. Itu sebetulnya negatif dan itu harus ditinggalkan, itu harus dibuang. Kenapa? Karena kalau kayak begitu kita mengalami kemunduran. Kalau misalnya saya starter motor, starter mobil nggak nyala, tanda yang buruk nih. Misalnya hari Senin, first day of the week, first day of job. Terjadi seperti ini seminggu bakalan jadi kacau. Nah ini harus kita hindari, dan sejujurnya kita banyak melakukan ini. Kita banyak memprediksi yang buruk dan akan berarti sepanjang hari, sepanjang minggu jadi buruk. Kemudian yang keempat, pemikiran hitam putih. Nah kita seringkali betul-betul saklek gitu, baik atau buruk hitam putih, tanpa adanya jalan tengah. Padahal Tuhan seringkali menawarkan jalan tengah. Nah dalam pola pikir yang seperti ini, kalau sesuatu tidak sempurna berarti buruk. Kalau sesuatu tidak sempurna menurut versi kita berarti buruk. Padahal kalau kita buang ini, justru ketika sesuatu yang tidak sempurna terjadi, bahkan yang buruk terjadi, kalau kita berpikir positif dan Alkitabiah, kita akan berpikir ada sesuatu yang Allah kehendaki terjadi di sini, ada rencana Allah di sini, ada kehendak Allah di sini, ada Allah yang ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada saya. Itu yang kita harus cari sebetulnya. Karena kemudian slide berikutnya, bagaimana kita mempraktikkan positive thinking? Ini masih psikologi loh, saya belum ngomong firman Tuhan, tapi yang saya sampaikan tetap kebenaran. Yang pertama, lebih banyak tersenyum. Coba senyum, kiri kanan. Pak Johan coba senyum. Bu Yusna senyumnya masih senyum. Kalau Bu Lydia ini happy selalu ya. Happy selalu, suka ngajak bercanda, ngajak ketawa. Ehud senyumnya mana Ehud? Bibir kita itu seringkali seperti ini turun gitu, karena kita jarang senyum. Tapi kalau kita sering senyum, bibir kita kebalikan seperti mangkok. Nah, kita mulai belajar senyum. Christopher senyum yang mana? Supaya wajah tidak jadi seram. Yance senyum mana? Jangan pernah menganggap kulit warna hitam jelek, ganteng. Amin ya. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Lebih banyak tersenyum. Nah dalam sebuah penelitian, orang yang tersenyum bahkan sekalipun senyum palsu, tapi kita jangan sampai senyum palsu ya. Sekalipun kita senyum palsu, dalam sebuah penelitian orang yang tersenyum saat melakukan tugas yang membuat stres, justru merasa lebih positif setelahnya dibandingkan mereka yang berekspresi netral gitu. Ini penelitian. Nah kita akan mendapatkan manfaat yang lebih ketika senyuman kita tulus, dan ini hasil sekali lagi penelitian. Jadi carilah humor, maka humoris itu akan membuat hidup kita lebih panjang. Kenapa menunjuk ke belakang? Jadi mulai sekarang kita sepakat ya, gereja Logos Church harus jadi Logos Church yang humoris gitu ya. Jangan tegang gitu ya. Hidup sudah tegang, jangan kita bikin tegang lagi gitu.
humor dan habiskanlah waktu bersama orang atau hal yang membuat kita bisa tersenyum, tertawa, sukacita. Itu ya. Yang kedua, susun ulang situasi kita. Ketika terjadi sesuatu yang buruk di luar kendali kita, daripada merasa kesal, cobalah menghargai sisi baik dari situasi tersebut. Waktu saya ditabrak mobil, apa yang baik coba? Waktu truk menabrak itu, apa yang baik coba? Satu, saya bersyukur mobil saya parkir di situ. Kalau anak saya lagi jalan di situ, ditabrak truk, mati anak saya. Positif kan? Baik kan? Banyak sekali di situ. Saya waktu melihat itu, saya bersyukur tidak ada anak SD yang lagi jalan terus truk jalan. Kelindes mati. Walaupun kemudian kita tidak boleh sekedar di situ, kita mesti mencari apa yang kita mesti perbuat untuk memperbaiki situasi. Maka yang saya sampaikan, saya panggil security komplek itu. Saya katakan ini harus diperbaiki begini. Saya telepon wakil kepala sekolah Namun SD. Saya telepon, saya katakan, Bu, terjadi begini. Saya masukkan dari saya, tolong kerjakan begini. Terus ya Pak, nanti kami bawa ke dalam rapat. Saya tunggu ya Bu, harus ada hasil yang baik. Gitu. Harus tetap, bukan berarti kemudian kita udah lepas cuek saja. Harus ada yang kita kerjakan yang baik untuk meningkatkan sesuatu kualitas dalam kehidupan. Nah karenanya kalau sesuatu yang buruk terjadi, jangan merasa kesal, lihatlah sisi baik dari situ. Kemudian ya apa yang bisa diupayakan untuk memperbaiki, upayakan itu. Atau paling tidak misalnya lagi macet motor nih, macet naik motor, lalu ini macet banget, kita bisa kesal kan? Atau lagi nyetir motor, nyetir mobil begitu, kita bisa kesal karena macet begitu. Waktu kita dipotong, kita bisa kesal, kita bisa kemudian jadi bisa seperti itu. Tapi daripada seperti itu, pikirkan yang positif, nikmatilah yang ada, nikmatilah jalanan yang ada. Kalau di mobil setel musik, nikmati musik yang ada. Kalau naik motor, lihat pemandangan yang ada, amati orang-orang dan lihat, nikmati apa yang kita bisa lihat dari situ. Yang ketiga, ini menarik loh. Ini psikolog yang menulis, buatlah jurnal rasa syukur. Apa itu jurnal rasa syukur? Ini mungkin kelihatannya aneh atau mungkin ya picisan gitu atau murahan. Tapi misalnya ketika ibu bapak duduk di rumah, di kantor atau di mana pada satu hari atau di ujung pekan misalnya Sabtu gitu, maka coba lihat dari Senin sampai Sabtu. Kalau sekarang itu dari Senin sampai Minggu, ada nggak hal-hal yang bisa disyukuri? Ada nggak hal-hal yang bisa disyukuri? Oh Pak, nggak ada. Mustahil kan? Pasti banyak. Bangun pagi, saya bersyukur saya bisa bangun pagi. Saya bersyukur ketika saya bangun, saya bilang terima kasih Tuhan. Udah tubuh saya nyaman, bangun segar, terima kasih untuk tubuh yang segar. Banyak loh, kalau kita bikin jurnal atau daftar itu bisa banyak sekali. Persoalannya kita hampir tak pernah melakukannya. Kita lebih cenderung secara manusiawi karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita lebih suka mengumpulkan yang negatif dalam itu yang suka kita lakukan. Nah mulai sekarang bikinlah jurnal rasa syukur itu, daftarkan apa yang kalau nggak perlu tulis ya diingat saja. Tapi lebih baik lagi kalau ditulis, kita melatih diri kita. Ini kalau secara konstruktif dalam dunia psikologi biasanya psikolog akan minta itu. Saya juga kalau melayani konseling, saya akan cari, saya akan minta dia juga menulis bersama saya gitu. Tuliskanlah itu. Dan dengan begitu kita dipaksa atau memaksa diri kita sendiri melihat yang baik dalam kehidupan. Saya misalnya 4,5 bulan bakalan naik gokar, bisa dibayangkan berapa banyak uang yang saya harus buang. Minggu kemarin itu mobil saya sudah ditabrak karena tabrakannya Jumat minggu lalu. Saya harus ke Tangerang pelayanan. Biasanya naik mobil paling isi bensin 100-200, isi bayar tol berapa puluh ribu beres gitu. Kemarin untuk Grab car gokarnya saja PP sudah 400.000 saya kasih habisan. Tapi saya marah-marah sama-sama, tidak, nikmat saja. Saya bisa bayar ya saya bayar. Saya duduk di mobil, saya tidur. Saya menikmati perjalanan. Saya lihat ada mobil yang cakep, saya lihat di mobil cakep. Saya nikmati betul-betul, tak menjadi beban dalam batin saya. Nah, sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang mengerjakan ini membuat jurnal rasa syukur akan merasa lebih bersyukur, lebih positif, lebih optimistik terhadap masa depan.
dan tidurnya juga lebih nyenyak. Nah yang keempat, bayangkan masa depan terbaik kita. Pikirkan secara rinci dengan visi yang cerah untuk masa depan, karir, hubungan, kesehatan, hobi, dan kalau perlu juga dituliskan kalau kita mau membangun hidup kita secara konstruktif begitu. Dulu waktu saya baru bertobat tahun 1992, saya baca buku, tuliskan hal-hal yang baik apa yang engkau ingin dapatkan dalam hidup. Saya daftarin sampai 100 biji, saya daftarin. Walaupun saya sudah lupa hampir semua, tapi pelan-pelan saya melihat itu terwujud dalam kehidupan. Mengapa? Ketika kita fokus pada yang baik, arah hidup kita pada yang baik, maka yang baik itu yang akan kemudian terjadi, dan terjadi. Nah, ketika kita membayangkan hidup kita berjalan dengan baik, ternyata penelitian lagi menunjukkan kita akan lebih bahagia. Sekarang persoalannya kita mau bahagia atau tidak. Kalau kita mau bahagia, lakukan keempat ini, praktikkan positif thinking. Nah sekarang bagian penutupnya, saya balik ke firman Tuhan. Selain berikutnya, 3 langkah sederhana kalau menurut firman Tuhan. Pertama, buang semua yang negatif. Sama kan dengan psikologi, yang buruk, yang kotor, yang najis dan dosa. Dan kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk itu. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Untuk itu akal budi kita mesti diperpahami supaya kita mengerti kehendak Allah. Nah, kehendak Allah pasti positif, dan memikirkan kehendak Allah berarti memikirkan yang positif. Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budi, akal budi, logika, rasio kita harus diubahkan sehingga kemudian bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Sehingga yang kita pikirkan semuanya yang positif, yang baik, yang berkenan, yang sempurna, berkenan kepada Allah dan sempurna. Ini harus kita betul-betul pikirkan. Sehingga masalah terbesar apapun, termasuk waktu anak saya dirawat di Jerman dan dia mati 9 bulan, wah itu berdumul sekali loh. Istri saya mengalami melahirkan anak dalam kondisi super prematur, cuma 25 minggu, dengan berat badan di mana 27 cm, berat badan 645 gram, dan 700 gram, operasi 13 kali, sampai kemudian dokter berkata anak saya makromali. Saya mau tanya, ada yang lebih berat yang dialami anak saya? Dua bapaknya mengalami yang lebih berat daripada yang dialami anak saya. Tiap hari loh 9 bulan nunggu kapan mati. 9 bulan selalu kapan matinya. 9 bulan, bukan sehari seminggu sebulan, 9 bulan. Dan saya masih harus mengerjakan disertasi saya karena harus final. Saya sudah 5 tahun harus segera selesai disertasi saya. Ditambah kemudian ternyata saya harus nanggung anak saya Theodor waktu itu. Dia tertekan sekali dengan keadaan yang kami alami. Dia jadi tertutup. Saya sampai dipanggil kepala wali kelas dan juga kepala sekolah. Ini anak-anak begini, apa masalah cerita? Oh nggak boleh begitu, ada memperhatikan juga anak-anak Theodor ini. Waktu dia masih kelas 3 SD di Jerman. Dan kemudian saya tertekan dong menghadapi itu semua. Akhirnya apa? Saya kena hernia saya robek sini. Ini hernia saya robek di sini. Bayangkan. Tapi saya harus kemudian berpikir positif dari itu semua. Saya buang semua yang negatif. Nah, yang keempatnya harus kita lakukan. Yang kedua, slide berikutnya. Setelah membuang yang negatif, nggak bisa kosong dong. Maka harus diganti dengan semua yang positif. Apa? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Berarti maksudnya gini, kalau pikiran kan pakai otak nih, pakai kepala nih, maka kepala kita harus isinya pada apa? Semua yang benar, bukan semua yang salah. Semua yang mulia, bukan semua yang rendah. Semua yang adil, bukan semua yang batil. Semua yang suci, bukan semua yang najis. Semua yang manis, bukan semua yang pahit. Buang kepahitan dari hati kita, buang kepahitan dari pikiran kita. Gantikan dengan yang manis yang berasal dari Allah. Semua yang sedang didengar, perkatakanlah dan pikirkanlah dan rasakanlah yang sedang didengar. Kalau saya berkata begini, kira-kira negatif gak? Pahit gak didengar orang? Asam gak didengar orang? Dan seterusnya. Itu harus dimulai di pikiran. Jadi yang sedang didengar itu dimulai dari pikiran. Setelah itu semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah segala kebajikan. Dan terakhir yang patut dipuji, pikirkan itu.
Nah, ketika itu sudah menguasai pikiran kita, secara bertahap dia akan keluar menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap mendengar, kebajikan dan patut dipuji. It starts from your brain. Dimulai dari kepala kita masing-masing. Dan karenanya harus diisi dengan yang baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, slide berikutnya. Setelah membuang yang negatif, mengisinya dengan yang positif, lakukanlah semua yang baik itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padamu, lakukanlah itu. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Setelah melakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana kita ini disertai dengan damai sejahtera Allah? Dengan melakukan semua itu, maka itu akan menyertai kita. Maka pikiran positif yang sejati akan terwujud dalam kehidupan yang memperhatikan semua yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan